Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi ragam kenikmatan dan karunia oleh Allah Jalla wa'ala, dan puncaknya adalah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita kembali setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan kita sesaat di malam hari untuk beristirahat, lalu kemudian dengan izinnya ruh kita kembali bertemu dengan jasadnya untuk kita terbangun. Lalu kemudian setelah terbangun, alhamdulillah kita masih dalam kondisi terjaga keimanannya, ketakwaannya, sehingga kita melaksanakan dan mendatangi masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis atau periwayatan dari Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, dan yang disimpulkan oleh Syafi'iyah rahimahullahu al-jami' bahwa salat subuh berjamaah di hari Jumat itu adalah salat berjamaah yang paling mulia. Salat subuh berjamaah di hari Jumat itu adalah solat berjamaah yang paling mulia. Secara fikih disebutkan bahwa solat yang paling mulia menurut ulama Syafi'iyah adalah solat asar. Tapi kalau pertanyaannya jamaah atau solat berjamaah yang paling mulia, maka jawabannya berjamaah yang paling mulia itu adalah solat subuh pada pagi hari Jumat. Dan ini selaras atau sesuai dengan riwayat atau sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Oleh karenanya alhamdulillah kalau hari ini kita diberikan taufik, diberikan kemudahan hidayahnya untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian pada salat subuh berjamaah ini khusus di hari Jumat memang disunnahkan pada rakaat pertamanya membaca surah As-Sajdah, dan pada rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Ya, makanya tadi saya mohon maaf kalau ada sebagian kaget tiba-tiba ada sujud tilawah di tengah-tengah atau tidak terbiasa dengan hal ini. Kalau kami di pondok sudah terbiasa untuk menghidupkan sunnah ini, yaitu sholat subuh pada hari Jumat itu disunnahkan secara khusus pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah As-Sajdah.
satu surat seluruhnya, dan di dalam surat Sajdah ini ada sujud tilawah. Kemudian di rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surah Al-Insan seluruhnya, baru kemudian menyempurnakan salatnya. Dan ini salah satu sunnah yang mungkin sudah tertinggal atau ditinggalkan oleh banyak orang, karena memang membutuhkan kesabaran ya bagi yang menjalankannya. Karena kalau kita melihat mushaf yang normal, surat As-Sajdah itu 3 halaman. Surat As-Sajdah itu 3 halaman. Sedangkan surah Al-Insan ya kurang lebih 2 halaman. Ya, setengah halaman, 1 halaman, kemudian setengah halaman, kurang lebih 2 halaman. Oleh karenanya memang butuhkan sedikit kesabaran ya untuk mengerjakan sunnah ini. Tapi ala kulli hal, apapun itu, alhamdulillah wa syukru lahu. Semua ini kalau bukan kemudahan dan hidayah yang Allah berikan, tentu kita tidak bisa melaksanakannya. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mengingat kita pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, yaitu hari Jumat, yang mana Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak salawat serta salam pada beliau. Semoga pada kesempatan ini kita termasuk orang-orang yang memperbanyak salawat serta salam di hari-hari yang ada, dan terkhususnya di hari Jumat, agar kita menjadi orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan orang beriman, banyak sekali pelajaran yang ia dapatkan dan sumber-sumber ilmu yang ia ambil darinya, dan itu semua akan mendidiknya secara kejiwaan, secara karakter, secara hati, dan itu semua membuatnya ia lebih mudah untuk menghadapi rintangan-rintangan berikutnya dan ujian-ujian berikutnya dalam kehidupannya. Oleh karenanya, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang satu di antara ilmu yang penting diketahui oleh seorang mukmin agar dalam perjalanannya menuju Allah tabaraka wa taala ia memiliki bekal yang cukup, mengedepankan mana yang harus dikedepankan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan, serta ia tahu mana prioritasnya dalam menjalankan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan. Bahasan kita pada dasarnya adalah berkaitan dengan pahala dan dosa. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa secara bahasa Indonesia, pahala dan dosa itu bukanlah 2 kata yang berlawanan, bukan antonim. Mengapa? Karena pahala, apabila kita merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahala itu adalah balasan atau ganjaran yang baik yang Allah berikan kepada orang yang melakukan suatu kebaikan, itu pahala. Jadi pahala ini berkaitan dengan balasan yang baik atau ganjaran yang baik, itu pahala. Sedangkan dosa, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa itu diartikan sebagai perilaku buruk, bukan balasannya. Perilaku buruk itu disebut dosa. Sehingga sering kita mendapati orang menafsirkan, orang kalau melakukan ketaatan maka dia mendapatkan pahala, dan kalau melakukan kemaksiatan maka mendapatkan dosa. Secara bahasa Indonesia itu tidak tepat, karena memang pahala bukanlah antonim dari dosa. Jadi pahala itu adalah balasan kebaikan, dan dosa itu adalah perilaku keburukan itu sendiri. Jadi sinonim dari kemaksiatan itu dosa. Nah, dosa adalah sinonim dari kemaksiatan, kezaliman, kelalaian, keburukan.
Itu sinonimnya semua ya dari kalimat dosa ini. Lalu kalau begitu apa lawan katanya atau antonimnya? Perlu diketahui pertama, tidak semua kata dalam bahasa kita memiliki lawan kata antonim. Namun mungkin lawan yang paling tepat untuk pahala adalah hukuman. Ya. Orang yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala, artinya balasan kebaikan. Dan orang yang melakukan keburukan maka dia berhak untuk mendapatkan dosa atau berhak untuk mendapatkan hukuman? Berhak untuk mendapatkan hukuman. Sehingga yang berlawanan secara bahasa itu adalah pahala dan hukuman. Ya. Kalau dosa lawannya apa? Dosa ya lawannya kebaikan, ketaatan. Ya. Lawan dari dosa adalah kebaikan, ketaatan, ibadah, ketakwaan, ya. Bir, ya, kalau bahasa Al-Quran, ya. Amal saleh, itu semua lawan dari dosa. Nah ini pertama yang penting untuk kita ketahui. Jadi kesimpulannya adalah pahala itu ganjaran yang baik, balasan yang baik. Sedangkan dosa itu perilaku buruk. Baik, kalau kita sudah mengenal itu semua, maka yang perlu kita ketahui adalah sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam ketika bersabda, "Innallaha kataba al-hasanatu as-sayyi'at, thumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kita ketahui pahala, ya, balasan kebaikan ini kelaziman dari perilaku baik. Artinya orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala atau balasan kebaikan. Nah, perilaku yang baik ini yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya adalah hasanah. Sehingga hasanah ataupun sayyi'ah, hasanah tepatnya diartikan kebaikan. Sedangkan sayyi'ah diartikan keburukan ataupun dosa, tidak masalah. Namun kalau hasanah itu diartikan pahala, maka di sini yang menjadi kurang tepat. Mengapa? Karena ini akan berdampak pada masalah nanti yang akan dibahas insyaallah adalah berkaitan dengan kelipatan kebaikan. Yang berlipat itu pahalanya atau kelipatannya? Yang berlipat itu pahalanya atau kelipat atau kebaikannya? Ala kulli hal, apapun itu, kita mengenal tahap demi tahap. Ya, hal yang pertama yang kita ketahui, yang kita kenal tadi ya, ada perbedaan antara pahala dan dosa. Dan pahala itu artinya balasan kebaikan, sedangkan dosa itu perilaku buruk. Nah, lawan dari pahala adalah hukuman. Hukuman itu artinya balasan keburukan dari orang yang melakukan keburukan. Oleh karenanya surga itu pahala. Ya, surga itu pahala. Kenapa? Karena surga ini Allah tabaraka wa taala balas dengannya orang-orang yang melakukan kebaikan. Lilladzina ahsanu al-husna, kata Allah. Mereka, bagi mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, ahsanu fid dunya, di dunia, al-husna, mereka mendapatkan al-husna yang ditafsirkan oleh Nabi. Al-husna artinya al-jannah, surga. Jadi surga ini pahala. Surga ini adalah pahala, artinya balasan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan. Lalu kemudian yang lain, apa pahala seorang beriman ketika dia melakukan kebaikan di dunia? Kalau surga ini kan pahala di akhirat. Pahala yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia adalah keberkahan usianya, keberkahan rezekinya, keberkahan keluarganya. Sebagai contoh misalkan dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturrahim. Ya. Man arada an yubsata lahu fi atharihi ila akhir hadis, yani. Orang yang menginginkan dilapangkan usianya, diberikan keberkahan dalam rezekinya, keluarganya dan seterusnya,
maka falyasil rahimah. Di akhirnya Nabi mengatakan hendaknya dia menjalin hubungan silaturrahim. Nah, ini pahala, yaitu keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan keluarga. Ini pahala, balasan kebaikan dari perilaku yang baik. Sebagaimana hukuman ini kalau di akhirat dia neraka. Hukuman kalau di akhirat neraka. Ya. Berkaitan hukuman maka di akhirat dia neraka. Tapi di dunia adakah hukuman? Ada. Makanya secara fikih ada bahasan namanya al-hududu wat-ta'zirat. Hudud artinya had, ya. Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, secara langsung. Contohnya adalah sanksi orang yang mencuri. Contohnya adalah sanksi orang yang minum khamr. Contohnya adalah sanksi orang yang berzina. Contoh yang lain, sanksi orang yang meninggalkan salat. Itu hudud, sanksi-sanksi yang Allah telah tetapkan. Siapapun dari kita tidak bisa mengubah-ubahnya. Begitu. Di sana juga ada di bawahnya itu ta'zirat. Ta'zirat itu adalah sanksi yang ditetapkan melalui pertimbangan qadhi. Qadhilah atau hakimlah yang memutuskan ditetapkan sanksi ini kepada orang yang melakukan keburukan ataupun kejahatan. Misalkan orang yang mencuri tapi tidak mencapai nisabnya, karena dia mencuri itu ada batasannya sampai dia nanti dipotong tangannya. Misalkan dia hanya mencuri uang misalkan 100 ribu, 200 ribu, ini belum sampai nisab. Tapi nanti kalau sudah mencapai nisab, nah di sini baru dia akan dipotong tangannya, itu masuknya had. Oleh karenanya hukuman yang diterima oleh seorang hamba di dunia itu dampak dari kemaksiatannya, dampak dari dosanya, dampak dari kezalimannya, kelalaian dan seterusnya. Saya dahulu tidak bisa membedakan antara pahala dan dosa ini. Kecuali kemudian setelah saya menelaah ulang sebenarnya apa relasi dan hubungan pahala dan dosa dan yang lainnya. Maka tadi ya, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Maksudnya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan melahirkan balasan kebaikan yang Allah berikan. Dan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dengannya ia berhak untuk dihukum. Ya, berhak untuk dihukum. Perlu diketahui kalimat berhak untuk dihukum ini artinya ia berhak, tapi bisa jadi Allah maafkan. Tidak harus. Kebaikan kalau dilakukan pasti mendapatkan pahala, apakah di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau keburukan yang dilakukan tidak selalu akan mendapatkan hukuman. Ya. Karena bisa jadi Allah maafkan. Karena bisa jadi Allah maafkan. Seorang melakukan dosa, Allah tidak hukum dia di dunia ataupun di akhirat. Allah maafkan dan masukkan dalam surga. Oleh karenanya ini yang perlu diketahui. Makanya di sini kita perlu mengetahui yang sebelum adanya pahala dan sebelum adanya hukuman, yaitu hasanah, kebaikan, dan sayyi'ah, keburukan. Saya secara pribadi belum mendapatkan adanya kitab secara khusus yang membahas tentang al-hasanat was sayyi'at. Artinya al-hasanat was sayyi'at ini kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan. Dan yang saya maksud adalah bukan menyebutkan apa saja kebaikan, apa saja keburukan, bukan itu. Tapi lebih kepada fiqhul hasanati was sayyi'at. Fikih memahami kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Karena kebaikan-kebaikan ini bisa menghapuskan keburukan. Sebagaimana keburukan-keburukan ini bisa menghapuskan kebaikan. Lalu kemudian kebaikan ini bisa dilipat gandakan. Lalu bagaimana dengan keburukan? Apakah bisa dilipat gandakan? Nah, ini semua sebenarnya perlu ada kajian secara khusus dalam satu kitab yang menggabungkan itu semua. Oleh karenanya ketika saya mau menyampaikan kajian ini, saya cukup cukup kewalahan karena tidak ada rujukan buku khususnya. Akhirnya sebisa mungkin saya untuk menelaah al-hasanat was sayyi'at
terutama dalam syarah atau penjelasan sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin ila akhir hadis. Yani hadis dalam Arba'in Nawawiyah hadis ke-37 bisa dilihat dan dilihat tafsirnya atau syarahnya atau penjelasannya para ulama. Berarti kita bisa artikan hasanah itu sebagai kebaikan, sayyi'ah keburukan. Dampak dari hasanah adalah pahala. Dampak dari sayyi'ah adalah hukuman. Hukuman ini tidak selalu berlaku karena ada kemungkinan Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dan maafkan. Berikutnya, ya, berarti al-hasanah itu apa? Al-hasanah hiya ma takunu sababan li husulits thawab. Perkara-perkara yang menjadi sebab untuk mendapatkannya pahala. Itulah hasanah. Ya. Jadi apa itu hasanah? Al-hasanatu hiya ma takunu sababan li husulits thawab. Apa itu hasanah atau kebaikan? Perkara-perkara yang dengannya seorang mendapatkan pahala. Apa tadi pahala? Sudah jelas. Apa tadi pahala di awal. Kalau sayyi'ah, keburukan. Apa itu keburukan atau sayyi'ah dalam syariat ini? Hiya ma takunu sababan atau hiya ma takunu sababan listihqaqil iqab. Perkara-perkara yang menjadi sebab seorang berhak untuk dihukum. Perkara-perkara yang menjadi sebab ya seorang untuk apa? Berhak untuk dihukum. Nah, inilah sayyi'ah. Berikutnya, hasanah ataupun sayyi'ah di dalam syariat ini memiliki muradif. Muradif itu sinonim. Sudah diserap dalam bahasa Indonesia, bisa dilihat. Muradif itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang diartikan sinonim atau kata yang sama, menafsirkan yang sama. Maka al-hasanah ini dalam kata lain adalah al-amalus salih, amal salih. Dalam kata lain at-ta'ah, ketaatan. Dalam kata lain at-taqwa, ketakwaan. Dalam yang lain al-bir, bir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-bir ini arti hasanah atau kebaikan. Begitu juga al-ma'ruf, ya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf ini juga kebaikan. Berarti sinonimnya sangatlah banyak berkaitan dengan hasanah. Bagaimana dengan sayyi'ah? Sayyi'ah juga sama. Sayyi'ah ini sinonimnya atau kata yang menyerupainya adalah al-ma'siyah, kemaksiatan. Al-amalus sayyi', ya, amalan keburukan. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'ah. Sebagian manusia itu mengakui atas dosa-dosanya karena mereka mencampur adukkan antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Dalam Al-Quran Karim disebutkan. Sinonim yang lain misalkan adalah az-dzamb atau yang sering diartikan dosa. Ya, sekali lagi tadi saya tegaskan, dosa itu bukan balasan dari keburukan. Ya, dosa itu adalah perilaku buruk itu sendiri disebut dengan dosa. Jadi zina dosa, mencuri dosa, ghibah misalkan dosa, bukan balasannya. Tapi kalau misalkan seorang dicambuk karena minum khamr, maka ini dia mendapatkan hukuman. Seorang dipotong tangannya karena mencuri, maka ini hukuman atas dosanya dan seterusnya. Di antara sinonimnya dari as-sayyi'ah ini al-khati'ah. Al-khati'ah dalam Al-Quran disebutkan juga atau juga munkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Kemungkaran, kemaksiatan, keburukan, dosa, itu semua sinonim dari sayyi'ah. Bedanya hasanah dengan sayyi'ah pada akibatnya. Hasanah selalu berakibat pahala. Selalu berakibat pahala. Harus diterapkan sebagai kaidah. Selama terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan penghalang-penghalangnya. Jadi, siapapun orang yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Ini kaidah. Dengan catatan, apabila ia memenuhi syaratnya dan menghindari hal-hal yang menafikan pahala tersebut, maka dia pasti.
berbeda dengan sayyi'ah, berbeda dengan keburukan. Keburukan ini walaupun orang sudah terpenuhi seluruh unsur, seluruh anasir, syaratnya dan terhindarkan dari penghalangnya dan tercatat ya sebagai dosa dan kemaksiatan, tapi bisa jadi kelak di akhirat Allah hapus dan Allah tidak balas dengan keburukan. Makanya maksiat ini, kemaksiatan dan keburukan sangat bergantung dengan afwullah, yaitu maaf dari Allah, penghapusan dari Allah ya kelak di akhirat. Kemudian kita sudah ketahui bahwa balasan dari hasanah atau kebaikan disebut pahala, dan balasan dari sayyi'ah atau keburukan disebut hukuman, bukan dosa ya. Hukuman bukan dosa. Berikutnya afradul hasanat atau pahala, atau lebih tepatnya kebaikan ini memiliki bagian-bagian. Apa saja sih dalam syariat ini yang disebut kebaikan? Apa saja dalam syariat ini disebut kebaikan? Pertama, yang disebut kebaikan dalam syariat ini adalah melaksanakan kewajiban. Kewajiban dalam pandangan syariat ya. Sekali lagi, kewajiban ini maksudnya kewajiban dalam pandangan syariat, bukan kewajiban yang kita artikan rutinitas yang sudah kita komitmenkan. Itu bukan kewajiban dalam pandangan syariat. Tapi maksudnya melaksanakan kewajiban, seluruh kewajiban apabila dilaksanakan itulah kebaikan dan berakibat pada pahala. Kedua, melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Kalau tadi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, jelas. Yang kedua adalah melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Seluruh perkara sunnah yang Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam ajarkan kepada umat ini atau dijelaskan oleh para fuqaha melalui tariqul qiyas ataupun yang lainnya ya, intinya yang disebut oleh fuqaha sebagai sunnah atau mandub ya, atau mustahab atau masyru' yang disyariatkan, maka ini juga bagian dari kebaikan. Jadi mengerjakan kewajiban, mengerjakan hal-hal yang disunnahkan. Ketiga, bagian dari pahala juga, nah ini penting. Afwan, bagian dari kebaikan, bagian dari hasanah. Bagian dari kebaikan yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan ini kebaikan. Tapi meninggalkan sesuatu itu berbeda dengan tidak melakukan sesuatu. Saya ulangi lagi. Meninggalkan sesuatu itu berbeda dengan tidak melakukan sesuatu. Apa bedanya? Meninggalkan itu perbuatan. Ada wujudnya. Ya, misalkan orang terjebak dalam riba kemudian dia meninggalkannya, itu namanya meninggalkan. Orang terjebak dalam kemungkaran, kemaksiatan lalu dia berhenti dan meninggalkannya, itu namanya meninggalkan. Dan di sini seorang ini mendapatkan pahala dan dicatat sebagai kebaikan. Namun tidak melakukan sesuatu belum tentu. Tidak melakukan sesuatu. Sekarang kita, alhamdulillah di sini tidak melakukan sesuatu yang maksiat. Apakah tertulis bagi kita, fulan hari ini tidak berzina, tidak minum khamar, tidak tertulis. Kecuali kita menghadirkan niat itu. Ya, makanya harus ada perbedaan antara meninggalkan sesuatu, yang mana peninggalkan sesuatu itu disebut oleh para ulama adalah fi'lun, suatu aktivitas. Sedangkan tidak melakukan sesuatu itu bukanlah suatu aktivitas. Kalau bukan suatu aktivitas, maka tidak tercatat sebagai kebaikan. Contoh, banyak orang hari ini, kenapa Anda tidak minum khamr? Ya karena secara kesehatan saya tidak bisa. Berarti dia tidak melakukan sesuatu bukan karena meninggalkannya, tapi karena sebab lain. Ya, makanya dibedakan antara meninggalkan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Meninggalkan sesuatu, ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Meninggalkan yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak mencuri, tidak melakukan dosa-dosa yang beragam ini. Karena dia meninggalkannya, artinya
dia tidak melakukan itu dengan niat meninggalkannya. Bukan tidak melakukan karena niat yang lain. Karena banyak orang di sini, ya banyak orang hari ini misalkan, kenapa Anda tidak mencuri? Ya saya tidak mencuri karena saya sudah cukup. Berarti kan alasannya bukan karena Allah, tapi karena dia tidak membutuhkan. Misalkan, kenapa Anda tidak korupsi? Ya saya alhamdulillah sudah cukup. Nah, berarti dia tidak meninggalkan haram itu karena Allah, tapi dia tidak melakukan karena sesuatu yang lain. Oleh karenanya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah ini bagian dari kebaikan. Lalu kemudian yang keempat, yang bagian dari kebaikan juga adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam syariat. Ya, selain meninggalkan hal yang diharamkan dalam syariat, ini dosa, ya, dosa ditinggalkan, ya. Keburukan-keburukan ini ditinggalkan, ya, kemaksiatan ditinggalkan. Maka ada juga yang tidak dosa, yang tidak maksiat, yang tidak kezaliman, hanya levelnya makruh saja dalam syariat. Tapi kalau dia meninggalkan hal-hal yang makruh ini, maka dia mendapatkan pahala. Contohnya hal yang makruh sangat banyak. Misalkan yang disebutkan oleh para ulama, misalkan minum dalam kondisi berdiri ketika tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan dan keperluan. Hal yang makruh. Kalau orang ketika dia mau minum, dia sudah berdiri, kemudian sengaja untuk duduk karena Allah, maka di sini dia mendapatkan satu kebaikan. Karena masuk dalam kategori kebaikan tadi. Misalkan contoh yang lain, misalkan sesuatu yang dimakruhkan adalah apa? Meninggalkan sunnah-sunnah yang ditegaskan. Ya, meninggalkan sunnah-sunnah yang ditegaskan. Ini hal yang makruh. Kalau dia melakukan, ya berarti dia telah melakukan kebaikan. Misalkan minum dengan tangan kiri. Nah, walaupun para ulama berbeda pandangan, apakah minum dengan tangan kanan adalah kewajiban ataukah yang disunnahkan? Banyak di kalangan para ulama mengatakan maksudnya minum dengan tangan itu sunnah saja. Dan kalau dia minum dengan tangan kiri, ya hanya terjatuh dalam hal yang dimakruhkan. Ya, tidak terjatuh dalam hal yang diharamkan. Namun apabila seorang meninggalkan, artinya dia tadinya mau minum tangan kiri, kemudian dia minum dengan tangan kanan, maka dia mendapatkan kebaikan di sini. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Yang terakhir, bagian kebaikan yang terakhir adalah meninggalkan berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Meninggalkan berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah, boleh nggak kita melakukannya? Boleh. Misalkan main bola, ya. Mubah, olahraga misalkan. Mubah, ya, ini sesuatu yang mubah. Olahraga, sesuatu yang mubah. Tapi kalau sudah berlebihan, ya, berbincang-bincang, ngobrol dari pagi sampai sore, mubah sebenarnya. Dia tetap menjaga kewajiban, sholat ya sholat, ya. Kebetulan hari itu misalkan libur, tidak ada kewajiban mencari nafkah misalkan. Dari habis subuh sampai terbenamnya matahari, hanya berbincang sama kawannya. Ya. Ini perkara yang mubah sebenarnya. Tapi apabila seorang meninggalkannya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia mempergunakannya hal-hal yang lebih bermanfaat dan kebaikan, maka di sini dia tercatat baginya satu kebaikan. Hal yang lain, kalau kita sudah mengetahui bahwa di sana ada hasanat, yaitu kebaikan-kebaikan yang terangkum dalam melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang disunnahkan, meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang dimakruhkan, meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan dalam yang mubah, maka sayyi'ah itu apa? Ya, atau keburukan itu meliputi apa saja? Kalau keburukan hanya meliputi dua hal. Pertama adalah melakukan yang haram, ini keburukan. Ya. Yang kedua, meninggalkan kewajiban. Ya, meninggalkan kewajiban. Melakukan yang haram, contohnya misalkan yang mudahnya adalah seorang ya menzalimi saudaranya. Memukul, menendang, mengusir tanpa hak. Ini namanya melakukan yang haram. Baik. Kalau meninggalkan yang wajib, ya contohnya misalkan orang tidak puasa Ramadan. Contoh yang lain, orang tidak melaksanakan sholat. Ini meninggalkan yang wajib.
Hanya dua hal. Berarti melakukan yang makruh keburukan atau tidak? Bukan keburukan, bukan sayyi'ah. Karena seorang yang melakukan hal yang makruh tidak tercatat sebagai keburukan atau dosa. Oleh karenanya para fuqaha menyebutkan makruh itu memang apabila dilaksanakan tidak mendapatkan sanksi apapun. Tidak berhak untuk mendapatkan hukuman apapun. Sedangkan kalau dia meninggalkan yang makruh, maka di sini dia mendapatkan pahala. Ya. Meninggalkan yang sunnah, orang misalkan tidak qabliyah subuh tadi barusan. Ya. Apakah dia tercatat atasnya kemaksiatan? Tidak. Keburukan? Tidak. Dia tidak melakukan suatu keburukan. Ya. Sehingga ini perlu diketahui karena banyak orang salah memahaminya. Meninggalkan yang sunnah dianggap sebagai keburukan. Melakukan yang makruh dianggap sebagai keburukan. Jawab, meninggalkan yang sunnah bukanlah keburukan. Melakukan yang makruh bukanlah keburukan. Keburukan itu hanya terbatas dalam dua hal. Apa tadi? Yang pertama adalah melakukan yang haram. Yang kedua adalah meninggalkan yang wajib. Selain itu, berarti dia tidak melakukan keburukan. Itu artinya di sana kita ada ruang yang ketiga, yang bukan kebaikan dan bukan keburukan. Ruang ketiga, yaitu bukan kebaikan, bukan keburukan. Contoh, perkara yang mubah apabila tidak berlebihan. Misalkan orang fitness, olahraga, mubah. Ya, bisa jadi suatu ibadah kalau diniatkan sebagai persiapan berperang dan seterusnya itu hal yang lain. Tapi orang tidak ada niat itu, hanya aktivitas normal, dia butuh kesehatan, kebugaran dan seterusnya, dia fitness, olahraga. Hal yang mubah. Tapi mubah ini masuk di kebaikan atau keburukan? Tidak masuk dalam kebaikan, tidak masuk dalam keburukan. Yang saya bicarakan kebaikan di sini, kebaikan dalam pandangan syariat ya. Ya, bukan olahraga itu kebaikan. Nah, kebaikan secara manusia kita, secara hukum misalkan, secara medis, secara dan seterusnya. Tapi apakah secara syariat? Maka al-jawabu la. Kecuali kalau seorang itu tidak menjadi sehat kecuali dengan olahraga, maka olahraga menjadi kebaikan dalam pandangan syariat. Apapun itu. Sehingga kita memiliki 3 ruang. Ruang yang pertama, ruang yang disebut dengan hasanat. Kebaikan-kebaikan. Yang melahirkan thawab, pahala, atau ajr, pahala. Itu bahasa Arabnya. Dan ruang yang kedua adalah sayyiat, keburukan-keburukan. Yang berakibat atau bisa berakibat atau memungkinkan berakibat pada hukuman atau iqab. Ya, iqab. Maka ini yang sudah disebutkan. Lalu ada ruang yang ketiga. Ruang yang ketiga ini yang bukan hasanat, bukan sayyiat. Masuk di dalamnya apa? Hal-hal yang mubah. Masuk di dalamnya apa? Meninggalkan yang sunnah. Masuk di dalamnya apa? Mengerjakan yang makruh. Ini masuk di ruang yang ketiga ini. Bukanlah suatu kemaksiatan. Bukanlah suatu keburukan. Bukanlah suatu kezaliman. Karena orang tidak akan dihukum dengannya. Apakah orang karena tidak mengerjakan sholat sunnah, qabliyah subuh atau sholat duha, dia mendapatkan hukuman? Jawablah. Berarti dia masuk dalam ini. Dia bukan kebaikan dan bukan keburukan, tapi dia ruang ketiga ini. Yang bukan kebaikan dan bukan keburukan dalam pandangan syariat. Baik. Berikutnya ya, adalah berkaitan tentang, jadi mungkin menjadi bahasan yang terakhir yang kita butuhkan hari ini. Adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kebaikan itu dilipatkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Orang yang mendatangkan satu kebaikan maka dia minimal dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Jadi, kebaikan ini kalau diterima oleh Allah dan diberinya pahala,
maka kebaikan itu tidak hanya satu, tapi menjadi 10. Ini minimal. Dan ini bagian dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, seorang misalkan puasa Senin, Allah tidak catatnya hanya satu kebaikan puasa Senin, tapi Allah lipatkan menjadi 10 kali. Ya, seakan dia melakukan puasa Senin ini 10 kali. Bukan satu hari saja, tapi 10 kali. Ini batasan minimal. Tabaan dalam riwayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa saja melipatkan lebih dari 10, 700 dan seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, Allah melipatkan sesuai dengan. Nah, di sini ada kaidah bahwa dengan perbedaan yang ada, tapi saya menjabarkan sesuai dengan pandangan ulama Syafi'iyah dan merujuk kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa atau simpulan perkataan beliau adalah al-hasanatu tudha'af was-sayyi'atu tu'azzam. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Sedangkan keburukan-keburukan diberatkan. Nah, apa bedanya? Lipat ganda ini berkaitan dengan kualitas atau kuantitas. Dilipat gandakan ini berkaitan dengan kualitas atau kuantitas. Berkaitan dengan kuantitas, jumlah. Ya. Tapi keburukan diberatkan, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kualitas. Maka ada dua hal yang berbeda. Kebaikan itu dilipat gandakan. Al-hasanatu tudha'af. Kebaikan dilipat gandakan. Satu kebaikan jadi 10, jadi sampai 700. Ya. Dan seterusnya. Sedangkan sayyiat, keburukan ini tu'azzam. Artinya tu'azzam diberatkan. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthal, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha." Kalau orang mendatangkan satu keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali yang semisal dengannya. Naam, satu keburukan dengan satu keburukan yang lain berbeda beratnya. Ya, berbeda beratnya. Jelas ya? Oleh karenanya, yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan kita berada di bulan apa ini? Secara hijriyah. Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Sudah masuk belum Dzulhijjah? Belum. Kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman setelah menjelaskan bahwa satu tahun itu ada 12 bulan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Kemudian di akhirnya Allah mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya, di dalam 4 bulan ini. Muharram, ya, kalau kita ngitung dari yang pertama. Tapi kalau kita menghitung yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan, dan yang satu lagi adalah Rajab. 4. Para ulama membahas, apakah keburukan yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan ini sama dengan keburukan yang dilakukan seorang hamba di luar bulan-bulan ini? Misalkan, orang sama-sama mencuri, tapi mencurinya di bulan Dzulqa'dah, atau di bulan Dzulhijjah, atau di bulan Muharram. Apakah sama dengan nominal yang sama dari orang yang sama? Dia mencurinya di bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal? Maka para ulama mengatakan tidak sama. Contoh lain, apakah orang yang mencuri di masjid dan mencuri di rumah sama dosanya? Jawab pula, sama-sama ditulis satu keburukan, yaitu keburukan mencuri. Tapi yang satu lebih berat daripada yang lain. Jelas? Itu maknanya. Oleh karenanya, dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan, kita harus melihat 4 hal. Agar kita maksimal dalam mendapatkan kebaikan dan maksimal dalam terhindarkan keburukan dengan beratnya keburukan itu. Apa itu hal yang pertama? Kita melihat dari zat keburukan dan kebaikan itu sendiri. Salat dan sedekah. Pertanyaan, salat dan sedekah, mana yang lebih mulia di sisi Allah? Salat atau sedekah? Salat. Nah, ini berarti kita melihat dari zatnya, ya. Lalu kemudian misalkan minum khamr, ya, dan mencuri, mana lebih berat di sisi Allah? Mencuri atau minum khamr? Minum khamr atau mencuri?
Gimana? Lihat dari sanksinya. Mana lebih berat? Mencuri apa sanksinya? Dipotong tangannya. Tapi minum khamr apa sanksinya? Dicambuk 40 kali. Jelas ya? Ala kulli hal, apapun itu. Dan seterusnya. Lalu kemudian hal yang kedua yang perlu dilihat dalam melakukan kebaikan atau menghindari keburukan yang kedua adalah berkaitan dengan pelakunya. Pelaku kebaikan atau pelaku keburukan itu akan berdampak pada kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Contoh, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada istri-istri Nabi, Ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Atau ya nisa'an Nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin dha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian mendatangkan suatu fahisyah, yakni perzinaan, perselingkuhan, nyeleweng begitu, maka siksa kalian 2 kali lipat dari siksa wanita-wanita lain. Kenapa istri Nabi dilipatkan? Berkaitan dengan pelaku. Ya, berkaitan dengan pelaku. Seorang yang alim berilmu melakukan keburukan yang sama yang dilakukan oleh orang awam, mana lebih berat ketika orang alim ini melakukan keburukan itu? Jelas ya? Ini berkaitan dengan pelaku. Hal yang sama juga kalau dia melakukan kebaikan. Abu Bakar dan kita sama-sama sholatnya. Kalaupun kita bisa sampai khusyuk dan seterusnya, tetaplah tidak sama. Kenapa? Karena beda pelaku. Dan pelaku ini perbedaannya berkaitan dengan keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, ketulusannya kepada Allah. Ya, itu semua yang akan membedakan. Keilmuannya, ini semua yang akan membedakan. Kemudian hal yang ketiga adalah berkaitan dengan waktu. Waktu melakukan kebaikan ya bisa berbeda. Seorang misalkan sholat duha di bulan Safar dengan sholat duha di bulan Muharram berbeda. Kenapa? Karena di bulan Muharram Allah lipatkan kebaikan. Di bulan Safar tidak demikian. Berkaitan dengan waktu. Contoh lain, orang melakukan kebaikan, sedekah di bulan Ramadan, apakah sama dengan sedekah di bulan misalkan Sya'ban? Jawabannya berbeda. Kenapa? Apa yang membuatnya terlipatkan amalan? Waktu. Ya. Lalu yang terakhir berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid, apakah sama dengan orang yang melakukan berjamaah di rumahnya? Tidak, padahal sama-sama jamaahnya. Ya. Orang yang melakukan sholat sunnah di masjid dan orang yang melakukan sholat sunnah di rumahnya, apakah sama pahalanya? Tidak. Mana yang lebih besar? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Ya, karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya sebaik-baik sholat ya selain kewajiban, selain maktubat, ya itu sholat di rumah. Ya. Walaupun kemudian para ulama mengatakan terkecuali sholat-sholat yang disunnahkan untuk berjamaah seperti sholat tarawih, seperti sholat id. Ya, ini utamanya tetap lebih utama berjamaah daripada sholat di rumahnya. Ala kulli, apapun itu. Berarti ini berkaitan dengan apa? Tempat. Sholat di masjid Imam Syafi'i ini sama di Masjidil Haram, apakah sama? Tidak. Berkaitan apa itu? Tempat atau waktu atau pelaku atau perbuatannya? Lah, berkaitan dengan tempat. Oleh karenanya dalam melakukan kebaikan ataupun meninggalkan keburukan atau melakukan keburukan, lihatlah 4 perkara ini. Perbuatan itu sendiri seberapa berat di sisi Allah. Kedua, pelakunya, semakin orang ini memiliki kedekatan dengan Allah, maka pahalanya juga berbeda. Kebaikannya berbeda. Sama-sama menjalankan puasa Senin dan Kamis. Tapi ini yang sudah menjalankan Senin dan Kamis, dia sudah menjalankannya selama 20 tahun. Dan yang satu baru menjalankannya 1 hari ini. Apakah sama di sisi Allah? Jawabannya tidak. Jelas. Berkaitan dengan pelaku. Yang ketiga berkaitan dengan waktu. Dan yang keempat berkaitan dengan tempat. Ini semua yang akan berdampak pada kelipatan kebaikan kalau dia melakukan kebaikan. Dan diberatkan dosa
atau keburukan kalau dia melakukan keburukan. Ketika adanya waktu yang mulia, tempat yang mulia, orang yang mulia, dan perilaku yang Allah Tabaraka wa Ta'ala beratkan memang. Oleh karenanya kita harus memiliki fikih ini, memahami ini sehingga kita tahu nanti prioritasnya. Ketika terjadi tazahumul hasanat, kebaikan itu bertabrakan. Mana yang harus lakukan? Saya lakukan duluan. Nah, di sini kita harus memilih berkaitan dengan perbuatannya, pelakunya, tempatnya, waktunya. Ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan pahala itu dengan maksimal dengan kelipatannya. Nah, disinilah yang tadi saya rasakan, saya katakan bahwa penting sebenarnya ada buku yang bahas ini semua, tapi qadarullah belum ada memang. Semoga Allah nanti mudahkan ya, suatu saat bisa terwujudnya buku ini dengan bahasannya para ulama ya, dengan penulis yang mungkin cukup memiliki keilmu. Ala kulli hal, apapun itu, inilah sedikit yang berkaitan dengan al-hasanat was sayyiat, berkaitan pahala dan dosa, dan setidaknya kita sudah mengetahui di awal tadi apa itu pahala, apa itu dosa, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, dengan beragam masail atau permasalahan yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.